Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Kembali lagi, mini project ini hanya untuk share, talk, and interact. Kembali lagi kita juga menjelaskan bahwa protokol kesehatan kita lakukan dengan ketat, bahwa mencuci tangan, memakai masker, dan juga social distancing ataupun physical distancing. Ya. Nah, pada hari ini saya sebagai host dan juga Willy sebagai co-host. Kita hari ini kedatangan tamu spesial ya. Betul. Ya. Kita hari ini akan membahas bahwa peluang dan tantangan pelaku seni di era new normal. Kita kedatangan Bapak Dr. Andes Buralimar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Selamat datang Bapak, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah pagi. Selamat sore. Selamat sore Pak. Yang pada intinya harus sehat ya Pak ya? Sehat semua harus. Bapak kan sudah lama nih Pak berkarir di pemerintahan ya Pak ya? Sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Sudah 30 tahun lebih itu. Udah berbagai jabatan Pak ya? Insya Allah ya. Yang terakhir ini berarti di Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri ya Pak ya? Program apa aja Pak yang sudah dijalanin Pak? Oh, banyak kita. Saya sudah lebih kurang dulu pernah Kepala Dinas Pariwisata Batam ya. Batam. Pernah di Batam. Ya itu mungkin pariwisata waktu itu belum begitu dilihat, dilirik ya. Sekarang pariwisata semenjak 5 tahun terakhir ini sangat dilirik sekali. Selama kepemimpinan Pak Aye itu kelihatan wonderful Indonesianya ada di mana-mana ya. Ya ada beberapa program pariwisata yang kita sinergikan dengan dari atas, dari Kemenpar sampai ke provinsi dan kabupaten. Pemasaran, promosi ya, kemudian destinasinya sendiri, kemudian SDM dan kelembagaan gitu ya. Yang menyangkut pariwisata semua gitu. Kalau boleh tahu Pak, kita ini kan berada di Kepulauan Riau Pak ya. Kepri ini seberapa besar pengaruh terhadap pariwisata nasional? Jelas alhamdulillah Kepri ini selama 5 tahun itu dilirik sebetulnya karena kita punya keunikan dan kekhususan dekat dengan Singapura dan Malaysia ya itulah keunggulan kita itu jadi orang tidak harus naik pesawat tapi naik ferry seperti itu. Jadi karena Singapura Malaysia di depan kita, bahkan bukan orang Singapura aja, orang yang dari luar negeri ke Singapura ya datang ke kita aja, seperti India, Korea, Jepang dan lain-lain seperti itu. Jadi Kepri ini sudah 2019 itu menjadi pintu masuk gerbang nomor 2. Kalau dulu nomor 3 terus ya. 2019 berdasarkan Wisman yang datang itu jadi nomor 2 setelah Bali. Jadi Jakarta nomor 3 gitu ya. Insya Allah. Tapi tahun-tahun ini drastis ya Pak ya. Dengan adanya COVID-19 ini pariwisata seluruh dunia chaos seperti itu. Berarti kan kita saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ini Pak Buralimar ini Kepala Dinas Pariwisata Kepri ya. Terima kasih atas banyak waktunya Pak. Tapi kesibukan sekarang ini bagaimana Pak? Para pekerja ini semua udah masuk atau gimana? Saya koordinasi terus dengan Ketua Asosiasi Industri Pariwisata yang ada di Kepri. Yang kebetulan sekretariatnya ada kantornya di Batam semua. Hampir semua, ya semua lah boleh katakan. PHRI, Asita, Ivendo, ICA, Chef ya, Espabri, Aspi, apalagi semua ada 16 itu asosiasi yang di Kepri yang bergerak di bidang pariwisata. Itu kita koordinasi terus menyikapi fenomena yang saat ini ada itu pandemi Covid ini. Banyak hal yang kita sikapi, banyak juga masukan, kritikan dan lain-lain yang kita ini harus hadapi lah gitu. Yes, betul Pak. Nah ini kan tanpa kita basa-basi ya, mungkin banyak viewer atau teman-teman kita bahwa banyak menanyakan apa tantangan yang sedang dihadapi oleh Dispar Kepri ini. Tantangannya untuk internal atau eksternal pun itu sendiri Pak. Ya, kita sudah ada langkah sebetulnya ya Pak. Mohon maaf saya nggak nyapa tadi. William dan Willy Pak. Oh, hostnya Pak William, Mas William dan Pak Willy ya. Willy ini dari kecil tahu nih, dekat rumah itu. Terima kasih ini saya diundang. Kita bisa melihat sekarang memang semua sektor sebetulnya terimbas.
bukan hanya Indonesia, bukan hanya Batam, Kepri, Indonesia, dunia bahkan Ini ya, malah termasuk pelaku seni. Yes. Di antaranya di bawahnya ada IO, WO dan lain-lainnya itu. Kalau saya cerita memang tidak sedih, bisa-bisa nanti saya bawa dengan air mata nanti. Kawan-kawan itu sudah memang banyak ini, nol, ada yang pendapatan sampai 3 bulan ini sama sekali nol gitu, karena mereka tiap hari mengharapkan gaji ya, bukan gaji. Kalau pemerintah menggaji ada terus gajinya. Tapi kalau pelaku wisata dia berdasarkan order kan itu. Jadi kita memahami itu, sangat memahami. Kita langkah-langkah kita sudah ada, kita ikut kebijakan pemerintah. Kemarin masa tanggap darurat diperkirakan sampai Juni inilah, akhir Juni. Sampai Juni ini, Juni Pak, ya? ini. Jadi makanya kasih sembako, penerapan protokol kesehatan, mungkin padat karya, semua yang bisa dibuat pemerintah. Saya rasa semua kementerian yang harusnya tidak mengurus sembako berubah menjadi kementerian sembako Ya, semuanya. semua malah diminta bantu ke Menteri Sosial kan, Iya, ekonomi membantu juga. ya, semuanya membantu. Bahkan Kementerian Pariwisata mengalokasikan anggarannya refocusing untuk membuat sembako. Ya, jadi arahnya semua kementerian sekarang ya arah sembako. Itu tindakan pertama awal. Cukup untuk 1-2 bulan ini, tapi mungkin bulan-bulan selanjutnya nanti kita ada tahap-tahap yang kalau sekarang tanggap darurat ya nanti recovery. Kalau Pak Menteri bilang itu rebound. Merebut kembali pasar yang kemarin tertunda. Saya yakin kalau ini masa COVID ini atau new normal ini, satu aja syaratnya, masyarakat ada disiplin. Itu aja Mas Willy dan William. Kalau masyarakat disiplin kan insya Allah COVID itu menurun. Kalau reda aja dalam waktu 3 minggu, pasti pemerintah di satu provinsi atau satu daerah, itu pasti pemerintah merekomendasi. Bisa dibuka dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu. Tapi kita kan tahu Pak, yang di Batam Center yang ada lampu-lampu itu, ramainya minta ampun itu Pak. Makanya itu gini, pemerintah sudah menunjuk sektor pariwisata itu 2 baru sebagai uji coba pilot project. Satu di Lagoy, Bintan Resort, kemudian di Nongsa kita minta mereka menyiapkan test postnya, protokol kesehatannya, bahkan ditayangkan dengan video dan flowchartnya seperti itu. Ya. Tapi apakah mungkin Pak, sorry saya potong nih Pak ya, untuk setiap hotel ataupun IO atau WO diharuskan mengeluarkan satu branding bahwa new normal ini kan mulai masuk fase ya, fase 1, fase 2, fase 3 sampai 5 ya kalau nggak salah 5 ya. Ini kan kita udah berjalan di mau masuk fase ketiga untuk tanggal 15 ya, walaupun mundur untuk anak sekolahan. Gimana Pak kira-kira? Ya, hotel beberapa di Batam saya itu sudah kebijakan Pak Wali ya, saya nggak mencampuri urusan teknis itu. Tapi yang saya sudah wanti-wanti dari awal, hotel silakan buka karena memang kalau ditahan-tahan juga sama Pak Wali mungkin nggak cukup pemerintah nanti membiayai seperti itu. Jadi berilah longgar sedikit-sedikit dengan catatan kalau nggak salah 15 baru bisa di ini ya. Tapi sebelum tanggal 15 seolah-olah dengan pernyataan itu udah bisa dibuka gitu. Nggak tahan lagi industrinya. Padahal itu harus melalui tahap-tahap. Menurut saya itu ada beberapa hal yang harus dibuat oleh hotel terutama karena destinasi yang di dalam apa namanya itu kegiatan di dalam itu kan indoor itu ballroom itu kan rata-rata di hotel. Ya mereka harus buat task force-nya. So panitia khususnya atau orang khususnya ya, tenaga khusus untuk membuat standar SOP itu. SOP pemerintah sudah ada, kesehatan. Mereka breakdown ke bawah menurut apa mereka destinasi yang mereka punyai. Jadi di depan siapa, di dalam siapa, kemudian jaraknya bagaimana, kursinya bagaimana, itu sudah ada arahan dari kita semua gitu. Kemudian yang wajar ya masker, sanitizer itu wajib itu ya, dan lain-lain itu. Jadi memang sudah ada, cuma mereka konsisten atau enggak. Kemudian jangan buka duluan menurut saya. Ya di asesmen dulu, simulasikan dulu. Simulasi dulu, latihan dulu selama 2-3 hari. Udah bagus, bawa tim Pemko-nya. Silakan datang, kami sudah siap. Tolong dinilai. Kalau nilai kami bagus, boleh dibuka. Ya seperti itu harusnya gitu. Baru tamu ataupun klien ini bahwa gua lega di hotel ini. Jadi hotel manapun semua punya speknya. Soalnya orang menunggu itu. Jadi kesiapan hotel itu Malaysia sudah nunggu kita. Dia travelnya sudah nunggu itu. Jadi kesiapan Batamnya kayak mana, Kepri-nya kayak mana gitu. Jadi kalau ada video, ada apa semacam tulisan di mana kita bisa sosialisasikan lewat medsos kan, itu berharga sekali.
membantu sekali untuk mereka. Jadi hotel A itu sudah siap, mereka pasti nanti ngirim wismanya ke hotel itu, tidak ke hotel lain kan. Itu yang lebih siap seperti itu. Karena kan kalau nggak salah ini Pak ya, kalau nggak salah ini Pak, semalam saya baru baca berita bahwa Langkawi baru buka. Ya. 1000 hotel Pak, itu rekor Pak. 1000 hotel dia dipesan oleh tamu-tamu itu dari mancanegara. Ya kita nggak tahu, mungkin orang-orang pada bosan bahwa mau ini kan. Tapi kalau kita ngomong ke Kepri saja, kita ngomong Kepri, tantangannya kan banyak. Tapi mungkin sedikit curhatan ini kan seperti tadi Bapak bilang, klien kita sudah mulai banyak mencari kita. Ya. Tetapi hotelnya belum dibuka dan kesiapannya itu yang belum siap, dan juga ada ketakutan kan dari pihak hotel dan pihak kami bahwa kita harus under dinas pariwisata kah, atau kita under wali kota, atau undernya kepolisian dalam buka kurung surat izin keramaian, atau Satpol PP dengan kasus-kasus yang terakhir ini. Jadi ada ketakutan yang kita juga nggak bisa jelaskan ke klien itu sendiri. Seperti yang tadi sempat kita bahas Pak sebelum kita on air. Dulu karena kita spesifikasinya di bidang wedding ya Pak, wedding organizer. Dulu pada saat kita menyelenggarakan pesta pernikahan tidak memerlukan namanya izin keramaian. Izin keramaian diperlukan hanya untuk outdoor. Tapi begitu dengan situasi seperti sekarang kita takut gitu Pak untuk membuat suatu pesta pernikahan tanpa adanya izin gitu. Kitanya takut, apalagi klien pasti akan bertanya kepada kita bahwa yakin bisa diselenggarakan apa tidak gitu. Karena mereka kan juga pasti takut pada saat lagi acara tahu-tahu di stop sama aparat. Jadi itu yang membuat diri kita bingung gitu loh Pak. Ya, mungkin itu nasib itu seperti ini juga, seperti di pelabuhan ya. Dulu peraturan Menteri Kehakiman itu bahwa tidak ada visa 169 negara, tapi karena Covid diberlakukan visa untuk menangkal orang-orang yang datang itu. Maksudnya itu juga untuk ini ya, disaring ya, untuk screening, untuk ya menjaga juga social distancing, physical distancingnya itu. Termasuk juga di hotel. Saya rasa tergantung Pemko lah menilainya. Menurut saya itu saya sudah kasihkan mulai Pak Ardi tadi step-stepnya itu tadi. Item-itemnya. Dipenuhi dulu, jangan sembarang dibuka. Kita nggak mau nanti dibuka datang orang masuk gelombang kedua, ada yang kena di situ terpapar, itu lebih gawat lagi. Lebih baik siap. Lagoy sampai saat ini walaupun dia sudah siap, dia nunggu timingnya aja kapan, mungkin tanggal 15 atau tanggal 20 nanti. Dia sudah siap benar, itu sudah ditinjau oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda dan lain-lain. Itu pun harusnya kita lihat Lagoy dulu menurut saya ya, dalam bulan Juni ini. Kalau dua Lagoy sama Nongsa sudah bagus 14 hari sampai akhir bulan nggak terjadi apa-apa, itu sudah jadi contoh yang baik ya, menurut saya. Jadi ditiru oleh hotel-hotel yang lain atau restoran-restoran yang lain atau destinasi wisata yang lain kan. Kita lihat dulu mereka sehebat itu, kalau terjadi juga yang hal-hal tidak diingini, kita bagaimana, kita yang sembarangan itu. Itu makanya teman-teman, mungkin kawan-kawan, saya dapat mengerti, memahami. Kami tiap hari itu diskusi dengan kawan-kawan asosiasi, memahami sampai ke dasar-dasarnya. Saya tahu, walaupun saya di Kepri ada kepala dinas pariwisata Batam sih sebetulnya yang teknis, izin dari mereka soalnya. Saya hanya memfasilitasi dari Kepri. Kebetulan saya orang Batam dan saat ini ditugaskan di Batam menangkan kepala tim pos COVID itu, menyangkut pariwisata juga. Jadi berat kerjanya, tapi kalau kita sama-sama nanti saya sampaikan data kalau ada waktu berapa perkiraan COVID itu yang positif itu. Ngeri kalau kita angka. Asal itu kalau kita tidak disiplin. Kalau kita disiplin pasti berkurang. Yakin kita berkurang. Sekarang aja insya Allah udah 3, 2, 1 ya. Mudah-mudahan nggak naik lagi. Kalau naik lagi kita nunggu 3 minggu lagi. Gitu. Itu yang kita takutkan Pak. Kita tidak mau Nagoya, mohon maaf Mas Willy. Nagoya itu kan pusat keramaian. Hotel, restoran, oleh-oleh semua sini. Sekarang dia sebagian masuk Lubuk Baja, sebagian masuk Batam Kota, sebagian masuk Batu Hampar. Lubuk Bajanya yang ada rumahnya masih hijau lah. Saya luar biasa itu Lubuk Baja. Itu tepuk tangan itu untuk masyarakat Lubuk Baja. Belum. Tapi yang dari Batu Hamparnya udah banyak yang kena. Batu Hampar, Batam Kotanya apalagi. Yang paling berat sekarang Batam Kota dengan Bengkong itu yang wilayahnya merah gitu. Karena yang punya
punya alasan sendiri bahwa mereka itu kadang-kadang saya setuju dengan pemerintah, kadang-kadang saya nggak setuju dengan pemerintah lah, bahwa saya harus keluar, saya harus makan, saya harus kerja, saya nggak dicutikan, saya nggak diliburkan, saya harus ambil gaji. Di lain sisi, kalau dia tidak stop, kapan ini bisa selesai? Karena kemarin ya Pak ya, di masuk fase 1 Mei, kalau nggak salah 1 Mei itu kan udah menurun, tiba-tiba naik lagi itu kan. Itu ya makanya bahaya kan. Dengan fase yang dibuka ini juga kita takut. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi Bapak bahas tantangan kan, ya inilah tantangan yang pada IO yang harus jalankan adalah membuat satu program yang dengan ditambahkan social distancing, physical distancing, atau new normal dengan protokol kesehatan. Iya, dengan menjelaskan ke tamu, lu cuci tangan, pakai masker, physical distancing. Lu siap nggak gitu di pelaminan itu, ya kan Pak? Agak ini Pak ya, agak menggebu-gebu nih saya Pak. Maksudnya siap nggak? Jangan nanti pemerintah udah siap, kita pelaku seni siap, kliennya yang nggak siap ya kan. Tamu Pak kita tahu ya nggak bisa atur ya kan. Ada beberapa sebagian nggak bisa diatur gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong peluangnya Pak, menurut pandangan Bapak peluang industri pariwisata dalam sektor IO dan WO atau pelaku seni ini gimana nih Pak? Ya, sebetulnya mah ini 3 bulan ini mudah-mudahan 3 bulan ya. Yes. Jangan sampai 4 bulan. Kalaupun 4 bulan, bulan kelima kita sudah bisa on lagi ya. Ini sangat besar peluangnya. Buktinya tadi saya tunjukkan tadi kan yang di Malaysia sudah 1.000. Sebetulnya yang di Batam Bali gitu, mereka postpone menunggu aja. Mereka sudah deal sama beberapa asosiasi, banyak sih. Satu asosiasi ada 20-30. Kalau dikumpulkan mungkin ada 500 sampai 1.000 paket yang mau ke Batam. Tapi karena saat itu ya postpone, cancel, ada yang cancel, ada yang delay ya. Itu yang kita sayangkan memang, tapi kita tidak bisa kita hindari. Peluang saya yakin sektor pariwisata yang duluan naik, yakinlah termasuk peluang IO. Untuk WO ya tidak bisa berdiri kan sendiri karena pelaksananya ada di hotel. Pendukung pendukung Pak jatuhnya. IO bikin aturan sendiri aja, mungkin alat-alat seperti ini mungkin dibungkus ya, tidak lagi seperti dulu biar berserak gitu. Pekerjaannya juga pakai sarung tangan dan lain-lain. Yang paling penting itu adalah destinasinya dulu, hotelnya, ballroomnya dulu. Itu yang paling. Makanya saya kami semua tergantung dengan hotelnya banyak komplain. Ketua PRI Batam komplain sampai apa? Siapa boleh tahu Pak Mansur? Gini loh, bos. Baru dia paham gitu. Bukan kita nggak mau buka, tapi kita khawatir kalau mereka nanti kena. Habis itu mungkin setahun lagi nggak akan mau ada orang datang ke Batam. Gelombang kedua bakal lebih gede lagi sebenarnya kalau kita makanya ini saya yakin makanya keberanian kita Posko ini menurunkan. Kalau COVID tidak akan habis, menurun aja nggak hilang, jadi wabah biasa nantinya. Makanya diikuti oleh protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu kan kalau saya tuh berpikir kalau matematika senang aja. New normal sama dengan hidup normal plus protokol kesehatan. Protokol kesehatan diterapkan dengan baik, dengan konsisten. Protokol kesehatan itu 3 cuman. CAS pernah dengar ya? Clean, health, sama safety. Itu aja. Kesehatan, keselamatan, kebersihan. Ini bukan hal baru sebetulnya. Di hotel bukan hal baru. Tapi kita membalikkan lagi. Tapi di masyarakat umum itu hal baru. Kalau istilah Pak Edi, kawan-kawan semua itu tahun 50 shifting paradigm ya, berubah paradigma kita yang dulu biasa nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Biasa dulu nggak pakai sarung tangan, tapi di hotel udah pakai sarung tangan kan, makanan. Untuk kokinya juga sudah dulu-dulunya tinggal memperkuat aja. Kenapa sih nggak bisa? Bisa gitu. Asal mau, tapi jangan buka dulu sehingga orang buru-buru datang. Ya itu bahaya. Yang dari luarnya protokol kesehatannya nggak bagus, hotelnya nggak bagus, tapi protokol kesehatannya mungkin kendaraannya ya social distancing nggak dijaga, ya kenanya di kendaraan seolah-olah kenal di hotel, kan itu. Jadi berkaitan satu sama lainnya gitu, Mas. Tapi kalau tadi ya ngomong misalnya peluang, saya setuju sih sama Bapak bahwa peluang memang besar. Peluang. Arti katanya mungkin kalau saya boleh titip pesan Pak ada 2 mungkin. Mungkin satu yang tadi yang sebelum kita on air tadi cerita-cerita bahwa ini sebenarnya kayak 911 dulunya. Ada terorisme, kita harus ada K9 untuk di depan pintu hotel. Untuk pertama kalinya itu kan lucu. Terus ada pengecekan bom dan lain sebagainya. Yang dulu di bandara hanya langsung masuk, tiba-tiba harus 2 jam lepas sepatu, lepas tali pinggang. Itu hanya kebiasaan. Gitu. Hanya menambah new normal. Dan juga saya mau titip pesan begini Pak, bahwa mungkin pelaku seni
dalam sektor apapun ini harus mendapatkan berita ini menurut saya bahwa pada saat nanti buka jangan hancur-hancuran harga. Ya, Karena kan kita lagi menunggu nih, kita menunggu nih, kayak bom meletup ini kita menunggu. Tiba-tiba nanti ada aja, udah punya gua murah aja, punya gua murah. Jadi rusak semua harga dan destinasi Batam ini atau Kepri termasuknya chaos. Jadi karena kita internasional Pak ya, sebenarnya Kepri ini sektor pariwisatanya internasional kan. Setuju nggak Pak? Ya setuju. Saya tadi udah nulis, bukan nulis ya, udah nyampe kepada teman-teman. Hikmah dari kopi itu sangat besar sekali. Setuju, banyak ya, banyak. Antara lain yang selama ini yang kita terpecah-pecah ya. Mohon maaf bukan hanya pelaku seni. Semuanya. Hotel lah, PHRI kan ada gitu. Ya. Wadah yang menaungi. Ya. Tapi terserah dari pengurusnya capable atau enggak itu soal lain. Tapi dia wadah itu harus masuk. Karena kalau udah seperti ini kita harus mengadu. Ini tuannya loh, ketua saya yang menyampaikan aspirasi. Nggak bisa yang lain menyampaikan aspirasi terlalu banyak. Ya. Termasuk juga pelaku seni lain. Saya ketemu seniman, ketemu siapa pemain musik di hotel-hotel, minta bantuan sembako. Situ sudah kita data 300 orang itu. Kita kasih insya Allah nanti dari Kemenpar kita dapat 8.000. Kita sudah masuk, mereka lebih kurang 300. Seperti itulah. Padahal kalau mau jujur selama ini pariwisata itu hanya mengurus itu asosiasi aja. Hotel, restoran, travel gitu. Tidak langsung. Tapi kalau saat sekarang karena sudah di label ada aircraftnya, saat musik ada di sini, kriya ada di sini, keahlian ada di situ ya Mas Willy ya. Saya rasa asosiasinya hidup kembali lah. Jadi saya berhubungan nanti dengan Evendo. Ada Evendo. Mungkin WO nanti ada asosiasi yang bisa kita komunikasikan, kita kasih jalan lah. Selama ini seperti itu. Pak Evendo ini ada event gini-gini gimana? Seperti itu. Dari Kemenpar juga menunggu nih. Kepri mau dikasih satu event nasional bahkan ini. Itu juga Pak, mumpung Bapak ngomong itu. Saya juga kemarin ada terdengar lah, saya juga membaca artikel bahwa salah satu kementerian yang berhubungan dengan kreativitas dan budaya akan membuat event besar di akhir tahun katanya. Cuman saya belum mendapatkan lebih detail lagi itu event besarnya di mana. Nah, maksud saya gini, dari Kepri sendiri ada nggak kan tadi Bapak sudah berbicara bantuan untuk langsung kepada pelaku seni. Nah, maksud saya itu kan tapi sifatnya personal Pak, bukan perusahaan. Sosial. Bukan sosial jatuhnya kan ya. Sebenarnya kan yang paling terkena dampak paling besar itu kan bukan ke personal. Kalau pelaku seni tadi kan kayak musisi mereka masih bisa melakukan lewat digital Pak. Nah kalau perusahaan Pak ini yang dampaknya paling besar gitu Pak, karena mereka juga menanggung di situ ada karyawan gitu Pak. Nah maksud saya bantuan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahahan yang bergerak di bidang pelaku seni. Sudah ada kan gerak pemerintah, kalau untuk pekerjaannya sudah tahu ya sembako, nanti tahap kedua mungkin ada padat karya sebelum mereka dapat pekerjaan tetap lagi. Padat karya itu dikasih kegiatan tapi dibayar gitu ya, mungkin di luar tugas pokok mereka. Makanya hotel menurut saya mungkin ada sebagian PHK tapi nggak banyak, mereka dirumahkan. Sebenarnya bahasanya dirumahkan. Unpaid leave istilah hotelnya. Jadi kalau dibuang atau di PHK mereka kewalahan. Begitu buka nanti mereka cari yang lain, kerja 2 kali. Harus dirumahkan, tidak digaji. Yang tidak digajilah kita masuk sekarang memberi sembako dari Kemenpar baru sekali. Mungkin dari Pemko, dari pemerintah provinsi nanti yang mereka bisa peroleh kan seperti itu. Mungkin tidak sampai tapi harus ya dikasih per kakak loh, kecuali pelaku event orangnya. Tapi kalau Pemko atau Pemprov itu per kakak, kepala keluarganya seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang nggak dapat, saya rasa mungkin wajar-wajar saja karena datanya itu memang sangat banyak Pak. Sensus penduduk aja berantakan Pak. Kita tidak bisa pungkiri apalagi ini. Itulah hikmahnya. Nanti kalau kita habis Covid tidak lagi bisa main-main dalam sensus penduduk. Tidak bisa pakai sampel-sampel lagi. Arti katanya kan kita mendukung pemerintah, tapi kan memang sensus penduduk terbalik-balik gitu, kadang-kadang bingung. Apalagi ini sosial bahwa saya juga harusnya sensus penduduk tahun 2020 nih loh. Ya ini kesempatan untuk kita betul-betul data untuk memulihkan. Tidak bisa main-main lagi. Saya udah ngomong juga di mana-mana. Ini hikmah untuk kita semua, apalagi kita di Kepri yang dekat Singapura, Malaysia. Bangun rumah sakit tidak bisa lagi bangun sembarangan. Puskesmas sudah dilengkapi dengan labor.
Tidak perlu lagi suruh kalau ada yang infeksi virus tidak menunggu 4 hari-hari, itu juga udah tahu gitu, dari labornya udah ada gitu. Termasuk juga rumah sakit, sekolah, learn from home ya gitu, ada school from home seperti itu. Dilengkapi dengan inilah, dengan aplikasi untuk anak-anak kalau sekolah juga minta dimonitor, seperti itu. Jadi sudah berpikirnya luas. Itu hikmah kita. Selama ini kita kan, mohon maaf bahasa Melayunya selambu, anggap enteng ya. Bahasa Melayu selambu udah anggap enteng ya, anggap enteng aja ya. Udah jalan rutinitas seperti itu. Nggak bisa lagi. Ini teman-teman juga karena seperti ini sudah berpikir luas ya. Termasuk kawan-kawan dari seniman juga tidak bisa lagi cara-cara konvensional dulu, cara-cara yang sudah di-create ya, create dengan situasi ini. Kita berharap tidak lama, mungkin 2 tahun, kembali normal, bukan normal, balik normal biasa, normalisasi. Nah, itu kawan-kawan mungkin banyak hal, makanya saya bilang kalau 40 menit saya nggak mau sebetulnya. Tapi kalau 2 jam saya mau ngobrol ini. Mau itu kritik, mau itu saran. Karena saya orang Batam terbuka, saya 25 tahun di sini. Jadi tahu masalah di Batam insya Allah. Ya, masalahnya kan pasti kan di situ-situ yang harusnya orang Batam yang tahu bahwa itu. Saya paham, makanya pemerintah saya mungkin ada kekeliruan juga beberapa hal tindakan yang memang karena panik kan juga ya, aturan-aturan yang memang turun naik ya, kadang-kadang panik ya keluar aturan ini besok ganti ya seperti itu. Mungkin kita memahami, tapi ada hal-hal yang prinsip yang harus dijaga. Itu tadi 3 hal aja. Kalau orang luar melihatnya kesehatannya bagus, keselamatan SOP keselamatannya bagus, kemudian kebersihannya oke. Selama ini destinasi wisata toiletnya lihat pusing, berantakan, air nggak ada. Nggak sampai kalau itu masih terjadi, tinggal pasti. Jadi kita harus mengejar waktu ya. Itu seperti itu. Setuju sih, seperti tadi Bapak bilang, kalau bansos, mungkin kalau misalnya ada viewer atau pelaku seni yang belum terdaftar, silakan lapor, mungkin ke Pemko atau juga ke Dispar Kota Batam. Tapi kalau di dalam sektor perusahaan, mungkin bersabar sebentar lagi atau membuat. Saya belum sampai ke situ ya. Perusahaan itu kan sudah ada luar negeri, mudah-mudahan nanti kebijakan Pak Wali pajak dengan itu ya. Retribusi itu kan diringankan. Kalau kemarin mungkin 100% mungkin diringankan dari dari kajian-kajian itu mungkin bisa 25% atau digratiskan 3 bulan 4 bulan, termasuk juga pajak PP ya, PPh 2122-nya ya. Itu kan udah ada dari pemerintah, tinggal kita melapor aja. Saya rasa itu paham pemerintah tuh. Nggak mungkin orang nggak punya duit, kita ini juga kita kejar mau bayar pakai apa dia. Masuk itu ada rumah saya sewa ini Mas. Saya bilang nggak sanggup mau pindah. Saya bilang tunggu aja, nggak usah bayar listrik aja. Kenapa? Saya tahu dia nggak bisa bayar. Kemudian kalau dia keluar nggak ada juga inovasi. Lebih baik dia suruh tempati, jaga rumah saya ada kebersihan seperti itulah gitu. Jadi mudah-mudahan perusahaan yang banyak ya, bukan di bidang WO aja, IO aja, tapi mungkin yang lain itu merasakan. Tapi yakin Mas ya. Bentar lagi. Harus bentar lagi. Waktunya itu saya perkirakan ini ya. Memang masih naik ya, di Batam terutama naik ya, masih bulan Juni ini. Tapi dari hitung-hitungan kami ya mudah-mudahan nanti Julinya ya down ya, nanti menurun, meredah. Di situ kita bermain. Mudah-mudahan nanti hotel sudah banyak tanya saya. Kalau hotel buka Pak Bur, MICE bisa nggak? MICE kan salah satunya event kan. Saya bisa lah. Kalau hotel buka, kalau yakin Anda social distancing-nya dijaga, protokol kesehatan, saya yakin kalau dibuka hotel hanya nerima tamu aja mungkin belum kurang ya. Bumbunya kurang. Makanya dari itu pelengkap gitu. Saya mau bicara pelaku seni keseluruhan, tapi waktunya nanti kapan-kapan saya ada pelukis, ada seniman, ada pemusik ya. Tapi kita inilah karena hari ini ada penyelenggaranya punya WO kan. Karena juga kita sering ngajak teman-teman bahwa bersabarlah kita. Memang kita pengen buat event, kita pengen berkarya. Karena memang kita dari seperti yang tadi kita cerita ya Pak ya. Mungkin yang dibutuhkan Batam hanya olahraga dan entertainment sementara waktu. Boleh.
Jadi karena orang ini kan butuh mungkin ya seperti entertainment yang banyak bergaung adalah sinema yang drive thru Pak, yang parkir mobil. Oh iya. Itu kan udah bergaung itu di Jakarta dan Dari Batam. mobil ya. Nah, mungkin Kita mau nanti coba ya, juga tuh. Itu. Iya kita harus coba. Kayak Mungkin teater, olahraga yang contohnya saya sendiri suka olahraga Pak, walaupun badan saya agak gempal. tapi di Haber B. Tapi ini angkat berat ya, bukan angkat ini. Ya, angkat berat, lari kan. Ya, lari itu. Lari Haber B bejibun Pak orangnya. Makanya juga itu yang mungkin sektor pemerintahan dan juga Haber B mungkin bisa kerjasama bahwa social distancing lu jangan dempet sama keluargamu boleh lah. Tapi dempet sama orang gitu bahaya bisa jadi kluster. Itu lumayan kalau di makan masih paham. Ya. Yang tidak paham di pasar. Oh iya, Saya lihat di pasar lebih parah gitu. Ya, Makanya, dempet-dempetan kan. itu karena kalau satu pembeli ikannya bagus atau produknya bagus diserbu gitu. Yang sebelah sini kosong. Itu Ya kan terjadi ikan Pak harganya bagus saja serbu. atau itu takjil bulan puasa kemarin seperti itu, Ramadan kemarin gitu. Ini bagus, kuenya banyak, diserbu. Wah, saya bilang ini gawat. Waktu di Bengkong ya, tapi ternyata betul. Bengkong lah yang nomor 2 sekarang. Itu makanya yang sebelah ini, yang satu lagi Seraya. kosong. Maksudnya penjual kuenya sudah Iya, kosong. yang kosong. Itu makanya masyarakat lah kembali, bukan kita mau mengelak pemerintah. Coba lihat pemerintah sudah all out itu membuat aturan, insentif dan lain-lain. Ya kalau kita tidak bekerjasama dengan pemerintah, membiarkan seperti sekarang ini ya kafe ya ramai-ramai gitu. Ya tunggulah. Kalau memang mudah-mudahan kita berdoa enggak. Tapi kalau udah terlalu sering ke sini, ini jalan terus. Saya ada satu instansi bahkan ini hari ini tadi melapor. Saya kebetulan tim Posko ya, monitor. Oh mereka tidak dia yang kena sebetulnya, dia pacarnya kena, pacarnya positif. Wah dia udah kelabakan. Panik. Begitu di rapid awal dia negatif. Ini nunggu swabnya besok. Kalau besok swabnya positif, wah gacor nih, ini kantornya tutup. Sebelahnya harus dikarantina semua. Seperti kita juga, makanya hati-hati dan betul-betul lah diniatkan dulu. Minimal mungkin sampai akhir tahun kita berbuat itu menjaga kita ini tempat kita dan lingkungan kita seperti itu. Berat saya kalau mau cerita sedih itu bukan cerita. Saya anak kecil juga kami turun nih anak kecil yang terpapar tuh. Kalau mau ceritanya sedih banget berpisah sama orang tuanya. Itu kita kasih trauma healing. Saya masih mau mengungkit Pak, ngomongin pemerintah, ngomongin peluang. Tadi kan saya sempat cerita juga, saya pernah melihat bahwa kementerian mau bikin suatu event besar. Iya, tadi cerita itu ya. Nah, maka saya pengen nanya, ada nggak dari Dispar Provinsi Kepri membuat suatu event, mungkin dari program-program yang sebelumnya memang mau dijalankan udah tercover gitu. Jadi maksudnya biar peluang pelaku seni yang ada di Kepri ini bisa dipancing dengan event dari pemerintah itu sendiri gitu. Karena juga satu Pak ya, sebelum dari tadi kita membahas peluang event besar itu, kita di Kepri ini mungkin salah satu dari sebagian yang tidak punya organisasi. Kita nggak punya organisasi IO, Pak. Itu yang menjadi masalah, Pak. Saya anjurkan itulah. Ini kawan-kawan yang dengar ya. Coba kompak aja lah. Ini saatnya kita tidak lagi ego sendiri. Nah, itu tadi kalau udah punya organisasi itu jangan perang tarif lagi. Saya juga merasakan ini apalagi sekarang karena dapat duit bayar 200 udahlah dibayar 300 itu. Mohon maaf itu. Setuju. Ini banyak itu terjadi. Karena pemikiran perut. Bapak harus manggil berarti Pak. Ya, Bapak kalau itu pemerintah terjadi, sebagai fasilitator. Tapi yakinlah dia sekali aja tuh dapat, yang lain yang kedua nggak dapat itu. Ya paling sekedar itu aja. Nama dulu yang penting. Nama baik itu bukan duitnya dia. Mohon maaf ini. Kita mengejar duit tapi nama dulu yang kita. Kalau nama kita sudah baik, walaupun mahal, mohon maaf, kita pasti dikejar itu. Persaingan boleh, tapi jangan saling membunuh. Iya itu. Itu aja sih. Banyak Pak, banyak. Saya mungkin WO bikin sendiri, apakah tingkat provinsi, tingkat kota. Saya siap memfasilitasi. Kalaupun nggak bisa rapat kita, hanya 20 orang boleh kita undang. Tapi kita lihat Zoom ya Pak ya. Pakai Zoom aja. Ayo kita, siapa? Kalian apa dulu? Runding dulu. Dari Zoom itu tinggal memutuskan saja selama 2 jam itu kita putus. Karena kalau udah ada ini senang kan kita atur. IO tidak boleh mohon maaf diatur anggaran harganya. Resnya tidak boleh. Kalau jumlah orang yang nikah itu yang kawin itu 500 orang sekian gitu. Jangan di bawah itu. Karena hotel juga harus kita atur seperti itu. Jadi dengan lagi
berperang. Hotel juga saya sudah sarankan. Saat sekarang anda jual dulu yang murah nggak apa-apa. Orang makin lama makin Balik dibutuh, lagi. balik lagi ke normal. Jangan nanti kesempatan mantang-mantang naik harga. Nah, ini tidak laku lagi hukum ekonomi di sini. Banyak permintaan harga naik nggak ada lagi tuh. Banyak permintaan turunkan biar orang seneng gitu aja. Tapi tadi saya klarifikasi Pak, dulu organisasinya ada tapi nggak jalan. Dulu sempat ada tapi nggak jalan. WO ya? WO atau IO? IO, Pak. IO. Karena kalau WO kan sedikit di Batam. Mungkin itu yang nanti kita di-underkan aja. Di IO semua dikumpulin, nanti saya Itu tidak bukan apresiasi. Evendo ya? Evendo baru terbentuk lebih kurang 6 bulan, 3 bulan. Itu Oh, ada Evendo baru terbentuk. Pak. baru terbentuk di Kepri. Tapi mereka sudah di pusatnya bagus. Ini kebetulan saudara Tian nanti saya coba. Apakah di bawah Evendo nanti? Karena Indonesia event gitu kan. Nah, gitu. Makanya. Nah, Jadi jadi kan nanti apakah kalau terus klien ini? juga bisa kalau Sama ada Golof ini, komplainan. Golof. Golof. Golof kan selama ini, mohon maaf ini, teman-teman ya mungkin dianggap aman selama ini. Iya. Sekarang paling merasakan kedi-kedinya. Iya. Sudah Yes, kita rekrut bahkan lebih banyak, 500 orang kita kemarin di daftar kita. Saya punya hikmah, berarti saya berkenalan dengan orang golf kedi-kedi semua, yang cakep-cakep itu maksudnya itu. Biar nggak terlalu serius Pak ya. Jangan serius, biasa. Ya, selama ini komunikasi itu loh. Yuk, walaupun bukan masalah duit, masalah apa ya, kita apa saja kita ngopi. Saya dengan organisasi coba tanya dengan seminggu sekali kita ngopi di Morning Bakery atau di mana. Cerita gini aja, apa-apa. Mana tahu ada peluang, dan kemudian saya senang memperkenalkan antara Pak Willy dengan Pak William, Pak William dengan teman-teman saya. Jadi silakan. Saya hanya fasilitasi. Saya ada event loh, bisa nggak bantu? Seperti itu. Iya, jadi saling membantu kayak di Jakarta ya Pak ya. Di Jakarta ada sebagian tidak, ada sebagian iya. Kita ngomong yang positifnya aja. Saya udah nggak sanggup nih buat eventnya. Will, tolong bantu dong. Itu. Kalau Batam enggak Pak. Kalau Kepri, kalau bisa saya telan semua, saya telan semua. itu. Kalau bisa saya bunuh tus. Tapi gitu kan. rezeki Mas, kalau saya udah ada semua pengusaha ini cerita panjang kalau kasih punya pengalaman. Ada teman saya yang punya iklan paling besar di sini ya. Dia cerita dulu waktu besar pertama dia buka, banyak duitnya. Orang-orang order semua. Jadi begitu 3 tahun langsung drop, habis sama sekali. Akhirnya dia kalkulasi, ini karena saya bekerja sendiri, yang saya kerjakan anak istri semua. Dia rekrut orang, semuanya orang-orang lain. Jadi rezeki itu berbagi itu, maaf ya, rezeki itu berbagi. Sampai sekarang eksis, semua orang cari dia. Yes. Jadi rezeki itu harus dibagi baru bisa datang lagi kita. Percaya aja lah, harus percaya. Setuju. Jadi kawan-kawan jangan itu makan sendiri, telan sendiri. Kali itu sekali aja dapat itu. Udah itu hilang. Percaya? Percaya kita buktikan. Ayo, mana kita tandain itu. Paling setahun dia. Karena itu aja kerjanya yang tidak berkah, ke dalam bahasa agamanya nggak berkah itu. Setuju Pak. Makanya IO ini kan sebenarnya pendukung pelaku seni ya. Pendukung pelaku seni. Tapi di bawahnya masih banyak Pak. Bahwa kita garda terdepan Pak. IO ini garda terdepan. Bahwa masih ada sound system di belakangnya, videographer di belakangnya, lighting di belakangnya, terus yang talent. Vendor-vendornya banyak itu ya. Iya, orang panggung, orang barikade gitu. Makanya saya paham. Besar banget Pak. Tapi kalau misalnya begini Pak, kira-kira kapan bisa buat event menurut Bapak? Ya saya kalau menurut ini sekitar November Desember lah. Kalau dia sekarang jangan dipaksa dulu. Mungkin habis Agustus lah. Selesaikan masalah Agustus kita. Mudah-mudahan sampai September. Saya perhitungan saya juga event saya itu yang kecil-kecil. Kalau bisa yang tersisa. Kalau duitnya nggak difokusin lah. Duitnya nggak diambil untuk COVID. Anggarannya dialokasikan bahasa halus ya Pak ya. Hampir semua gitu. Jadi saya minta sisanya. Yang September, November, Desember nanti semester triwulan akhir. Semester 2. Minimal kita bikin event kecil-kecil. Agar orang Singapura lihat, ada event di Batam. Walaupun kecil-kecil yang penting sering Pak. Kecil ya, Kemudian saya bikin pelatihan-pelatihan untuk yang terdampak nanti seperti fam trip, apa namanya itu outbound. Gitu. Untuk yang terdampak ya itu kalau masih dikasih anggaran ya. Kalau misalnya ini kan penyesuaian. Saya mendukung Bapak kali ini untuk para viewer bahwa ini kita harus langkah konkret tapi tentatif gitu loh. Kita bisa melakukan ini jika ada anggaran dan anggarannya tidak dialokasikan. Ini yang kadang-kadang kan berita ini tidak sampai kepada viewer. Jadi Pak Kadis Pari ini ngomongnya gini-gini dong. Padahal nggak mengerti bahwa ini anggarannya memang besar. Kemenpar saya juga minta satu. Pak, boleh nggak saya minta satu event internasional? Iya Pak. Minta event besar. Tapi sampai sekarang Pak
Pak Menteri udah komunikasi dengan Bintan baru ya. Ya. Tapi mudah-mudahan Batam dikasih lah, karena Batam ini potensial sekali. Karena event internasional tadi kan bicara Bintan. Ya. Tour dari Bintan. Tour Pak. de Bintan, Cancel ya. Bintan Triathlon. Ya, Nah, itu cancel kalau cancel ya kita buat, mereka bahkan mau memindahkan apa itu cross itu apa namanya? Motocross. Motocross itu MXGP. bisa kata Pak Bupati bisa. Yes. Biar naik tuh. Kalau Bintan sudah naik, insya Allah berdampak ya, berinfak kepada yang lain. Nanti mungkin Nongsa gitu juga. Kalau Batam Piu nanti udah naik, nanti ada event di sana, mereka bisa jual juga keluar. Mereka nggak bisa juga sendiri, percayalah. Pasti minta sound systemnya di sini Dari Batam. Makanya kalau ada jembatan Batam Pinang, percaya kita Pak. Karena kan kayak Iron Man ya kan, Iron Man aja setahun 2 kali. Kalau saya nggak salah ya, Iron Man 2 kali Pak di Bintan. Iya. Iron Man, terus ada triathlon, Tour de Bintan. Di Bintan triathlon, Terbintan 3 itu besar. Itu yang besar-besar yang gila-gilaan kecil-kecil memang. Iya. Apalagi Itu mereka sudah mapan betul. apa itu menjadi prioritas dulu Pak untuk di Kepri? Kita gantung, saya minta satu aja dulu kasih contoh, tergantung Pak Menteri lah, karena biaya mereka juga ada berkusing untuk yang lain ya, untuk rumah sakit. Kementerian juga Sebagai pancingan Pak ya. jadi rumah sakit ya, bukan hotel itu disewa mereka untuk dokter-dokter yang bertugas. Tidak pulang ke rumah dokternya. Jadi ada disewa satu Wisma Atlet, ada beberapa hotel disewa oleh Kementerian Pariwisata untuk meletak tempat tinggalnya dokter-dokter yang bertugas. Seperti itu. Jadi memang luar biasa sebetulnya hikmah yang kita ambil udah peroleh. Tapi yakin kawan-kawan, jangan ngeluh. Saya bilang ada teman saya, dia betul-betul pendapatannya 1 bulan itu sampai 100 juta, 120 juta itu dari travel ya. Keuntungan loh, bukan. Sekarang keluar apa kerjanya? Jual masker. Saya bilang apa-apa, saya mana sini maskernya. Tapi yang modif ya. Saya jual, saya bantu. Jadi saya yang promosi itu. Ya, jadi kita saling mendukung lah. Iya. Bahwa ini waktunya kita untuk ini bersatu. Tapi gimana Will? Kita ngomong-ngomong tadi Bapak ngomong dokter nih. Iya, Pak. Ngomongin tentang dokter, ngomongin rumah sakit. Saya pengen nanya sama Bapak. Keberadaan rumah sakit Galang itu seberapa besar pengaruhnya Pak terhadap pariwisata Kepri? Yes. Oke. Saya rasa sedikit lah orang kena takut ke sana aja ya. Tapi saya udah ke sana dari awal, perencanaan awal ya. Begitu Pak Presiden menyatakan bahwa ada rumah sakit di Galang. Rumah sakit bahkan corona itu judulnya ya. Saya langsung malamnya dibantah bentuk wartawan. Saya bilang jangan namanya corona, tapi mungkin didengar ya. Bukan karena saya mungkin ya. Saya bilang rumah sakit khusus, saya bilang khusus. Tapi terakhir diganti dengan khusus infeksi ya. Itu benar itu. Tapi dibuat rumah sakit corona, itu yang bikin orang ini. Makanya Pak, kalau maaf saya potong Pak, kayak kemarin lah kejadiannya pas pada saat yang dari Cina transit di Batam untuk menuju ke Natuna. Dengan hanya transit saja berita yang berkembang itu sudah sampai membuat orang panik gitu. Mungkin publik komunikasi kita yang kurang menurut saya. Ya, wartawan yang menerimanya pun tidak tahu apa beda positif dengan reaktif dengan itu, apalagi sekarang OTG PDP, seolah-olah yang PDP OTG itu sudah positif. Itu keliru sekali. Jadi mereka lewat aja, pindah pesawat di bandara baru dibawa dengan pesawat lain transit. Itu jadi masalah. Tapi memang Natuna saya teman-teman komplain ke saya, Natuna hancur. Tapi 3 hari begitu saya kasih ini masukan, mereka dukung. Bahkan terkenal Natunanya. Iya. Jadi terkenal kan. Jadi Indonesia satu jadi Indonesia. terkenal. Makanya saya usulkan harus ada tugu khusus COVID nanti di Natuna. Jadi objek wisata juga kan. Di sini pernah dirawat 200 mahasiswa Indonesia dari Wuhan. Karena kan kalau jasa Natuna itu kan, jasanya luar biasa Natuna. Karena kan kementerian, bapak-bapak menteri ya kan, semua ke Natuna, otomatis sektor UMKM juga terbantu di sana dari mungkin mobil, transportasi. Sempat seminggu lah agak anak sekolah diliburkan seperti ini. Tapi setelah itu mereka tahu nggak ada apa-apa, jaraknya 2 kilo dari pemukiman masyarakat. Kan tidak ada udara. Ini yang menjadi. Tadi saya setuju dengan Bapak bahwa dia ini sering goreng-goreng ini. Karena kalau nggak digoreng Pak, nggak laris Pak. Kalau nggak digoreng nggak laris medianya Pak. Kalau digoreng laris. Tadi kemarin saya kumpul ya waktu pertama masalah COVID itu di Humble Bay. Ya tolong teman-teman, akhirnya ada media yang sekolah bawah kita ini belum lagi positif sudah positif gitu kan. Waktu itu belum ada di Batam atau di Kepri, belum ada timnya.
Jadi sampaikan, tolong pemberitaannya di-coolkan, di-softkan supaya orang jangan takut. Tapi alhamdulillah sudah. Tapi demikian tetap ada yang satu dua, wah kayaknya bangga tuh, Batam meledak. Nah itu beritanya. Saya bilang kalau dia meledak, jangan halaman depan, halaman belakang gitu kan. Jangan jadi headline gitu seperti itu. Tapi udah jalan kok itu insya Allah. Sekarang Covid di Batam cuma 16, tidak ada cerita. Ya mudah-mudahan nanti gitu. Ada yang sembuh juga. Jadi berimbang. Ya. Jangan beritanya yang positif. Betul Pak, jangan yang jeleknya aja yang di ya, ini. sembuh. Gitu loh. Itu sudah kalau media, kalau wartawan, mohon maaf nih. Kalau wartawan senior atau sudah pengalaman itu mereka sudah paham itu. Ya. Beritanya seimbang. Tapi kan sekarang kita nggak bisa nahan yang online itu. Ya dari mana kadang-kadang benar, kadang enggak itu. Tapi belum konfirmasi sudah ditulis. Cari kita lah gitu. Dan mungkin para pembaca mungkin bisa menyaringnya dulu Ya. sebelum ini kan. Karena takutnya kan baca, wah kirim WA. Saring sebelum sharing, kan udah ada bahasa kita tuh. Yes. Saring sebelum sharing. Jadi saya juga kata teman-teman, kalau ada berita gitu hapus, baca hapus. Ya. Atau baca tinggalin. Ngapain kita tanggapin gitu? Kan belum benar. Saya bilang yang benarnya coba lihat di TV itu mungkin 90% benar. Tapi kalau mohon maaf bukan kita ini ya. Di online belum tahu benar karena konfirmasinya kan menjawabnya kan hanya 5 menit. Persepsi dengan yang diucapkan mungkin lain Nah, gitu. sedikit Pak, saya ingat yang semalam Pak. Semalam itu kan ada kejadian kecelakaan mobil yang jatuh di Marinapa, yang nabrak ini apa tuh pipa pam. Oh ya, ya. Ya. Jadi ini berita ini saya nggak mau ngomong beritanya, saya ambil posisi positifnya aja ya. Jadi berita ini nggak ngomong bahwa ini orangnya selamat karena mabuk atau enggak. Tapi beritanya apa Pak? Iya. Mari nampak siap-siap bahwa air habis. Ya, itu. Jadi panik semua Pak. Wah, Jalan-jalan tidak bisa dilewati gitu kan. Aduh. Nah ini yang Pada itu kan selalu terjadi. pemerintah sudah ada SOP-nya dan waktu 1-2 jam itu bisa Itu pasti diatasi. selesai. Mereka sudah Lebih selesai. baik beritanya bahwa orangnya bagaimana, kenapa bisa kejadian. Ya. Karena nanti dikait-kaitkan Pak. Karena kan karaoke baru buka ini Pak. Iya. Apakah mabuk dia jam 6? Kita nggak tahu Pak. Mau posting berita positif pahala loh. Iya, saya itu setuju udah. sih. Makanya semalam juga kan. Iya berpahala loh. Orang seneng, mungkin orang seneng tuh pahala. Iya. Tadi mau posting berita yang belum tahu itu yang kadang-kadang bikin Iya sengaja. di Wah, grup WA itu udah iya. kencang itu. Itu yang mana hoax, yang mana yang kadang nggak tahu sekarang kan. Jadi kita lah. Tapi sekarang kayaknya udah mereka mulai paham berita hoax itu ya baca aja, tak usah di share gitu. Ini memang enak banget ngobrol sama Bapak. Tapi saya ingin begini Pak. Iya. Kita berandai-andai yuk Pak. Seandainya Bapak menjadi menteri Menteri Pariwisata. Parekraf Ya. atau Baperekraf ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan langkah konkret untuk sekarang ini? Indonesia lah Pak. Ya. Kan suatu saat mungkin Bapak diangkat sebagai menteri, kita nggak pernah tahu. Kita harus satu. Kalau misal sebagai menteri, satu aja, nama baik Indonesia harus pulihkan dulu. Yes. Bahwa kita buktikan Indonesia itu aman dari segala hal itu dulu. Kalau itu enggak, kalau soal keamanan kebersihan seperti tadi, kebersihan, keamanan, bahwa Indonesia itu bersih, bahwa Indonesia itu aman, bahwa Indonesia itu oke, indah, itu udah biasa. Tapi yang paling dikejar sekarang ini saat ini adalah pasca Covid ini adalah bahwa Indonesia itu bersih. Ada gerakan bersih seluruh Indonesia, betul-betul dari hati. Kemudian Indonesia itu selamat. Jadi sehat itu harus. Kalau udah indah itu orang udah tahu Indonesia itu memang indah. Baru bisa visit Indonesia Wah, ya. Indonesia itu memang indah, nggak ada di dunia itu mana ada negara seindah Indonesia. Tidak Apa ada yang nggak ada di Indonesia? Bukit, laut, pantai, gunung, apalagi nggak ada di Indonesia. Semua ada di Indonesia. Promosinya kurang, kemudian berjauhan pulau itu aja seperti kita kayak beli pulau itu kelemahan kita. Tapi kendala promosi apa Pak? Kita ngomong, sorry saya potong Pak. Ya. Tadi kalau promosi ini setuju Pak bahwa teman-teman saya yang di Malaysia, dulu saya sekolahnya di Malaysia Pak, bahwa teman-teman saya di Malaysia, lu tinggal di mana? Di Bali ya? Itu pertanyaannya Pak. Iya. Bahwa dia nggak tahu Indonesia ada itu Bali. Iya nggak tahu ada Papua, nggak tahu ada Sumatera Barat, itu kan semua Sumatera Utara. Bali sudah mulai jenuh loh. Orang udah Kepri. ke Bali. Ada yang enam kali Bali. Saya mau kemana lagi? Saya ketemu di pesawat juga. Udah 6 kali ke Bali. Dia senang ke Bali karena tenang kan ya. Itu seperti kenapa Raja Ampat kan, Pak? kenapa kita tidak di Bali, tapi memang jauh. Bali itu tahun 40 jadi destinasi ya. Kemudian masyarakatnya homogen. Iya. Masyarakat kita di Batam heterogen. Nah, itu dulu. Jadi kembali ke masyarakat. Jadi Bali itu homogen dari dulu sudah jadi wisata. Pendapatan mereka juga dari pariwisata. Kalau kita kan pariwisata dia masih ada pendapatan lain gitu. Masih ada industri Pak. Wah itu masih makanya ada kita industri. harus fokus. Ya. Kalau promosi ya kita sudah ada ininya loh, premnya seperti itu. Bahwa promosi kalau event itu ya kali ini menyangkut biaya aja.
30% misalnya biaya free event itu harus habis-habis Pak. Makanya orang protes ke Pak Aye, wah itu menghabiskan duit. Tapi kan Indonesia, Wonderful Indonesia itu ada di mana-mana sekarang. Siapa yang mau bantah? Berarti orang yakin Indonesia. Kemudian itu 30% dari biaya. On event itu 50% dari biaya. Ya berarti evaluasi, jangan-jangan nggak ada. Mentang-mentang eventnya sukses, wah kalau orang IO saya tahu. Sukses nggak sukses pasti evaluasi malamnya. Saya tahu orang nggak tidur, sebelum tidur evaluasi dulu. Ini kurang. Saya tahu habis podcast ini juga evaluasi lagi. Evaluasinya 20% seperti itu. Jadi 100% itu harus seperti dibagi. Jadi ilmunya banyak. Kalau saya bicara perwisata makanya saya minta waktu 2 jam. Tapi ini bicaranya antara COVID, kesempatan ini. Ya, kesempatan, peluang dan tantangannya ini yang memang. Saya minta teman-teman yang menyaksikan pada hari ini, yuk kita kompak. Saya siap di belakang Anda untuk membentuk organisasi apa saja yang berhubungan perwisata, yang ekraf lah. Ekraf itu ada 16 sektor. Yuk bentuk masing-masingnya punya organisasi. Apakah tingkat provinsi, tingkat Batam. Kalau tingkat Batam silakan koordinasi ke Pak Ardi. Ya, Pak Ardi. Kalau tingkat provinsi silakan dengan saya selagi masih Dinas Pariwisata. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan undang Pak Ardiansyah untuk ngomong ke Adi Minata ya. Adi Minata silakan ya. Sorry Pak. Mungkin beliau lebih teknis gitu kan. Karena wewenang pada beliau loh. Wewenang sama Pak Wali lewat beliau. Kalau provinsi itu memfasilitasi, membina, mengarahkan gitu. Setuju. Kita membantu aja gitu. Pertanyaan terakhir, Will. Terakhir Pak. Ya. Pandangan Bapak dengan podcast ini bagaimana? Apakah harus dilanjutkan? Harus lanjut itu. Ini podcast sudah jadi tren ya. Ya karena di Batam baru ada 2 Pak. Iya, jadi tren city. Satu lagi ya Pak? Tribun Podcast. Betul. Itu kompetitor kami, tapi dalam arti kata saya nggak melihat dari kompetitor. Karena kalau di podcast sama podcast iya kompetitor. Tapi kalau di sini nggak apa-apa, kamu ada rangkuman kamu, saya ada rangkuman saya. Jadi semuanya bisa mendapat berita itu. Saya udah kesana kemarin. Saya dapat sekali dengan Pak Gunur ya. Saya dapat ngomong di sana juga. Saya coba itu khusus COVID. COVID yang bisa. Ini juga agak lebih spesifik lagi. Tapi jadikan podcast ini untuk komunikasi, sharing dari kawan-kawan. Ini makanya di tengah COVID ini ada pahala gitu, nggak tahu orang di situ. Mungkin nggak beli duit, nggak ngasih duit, nggak ngasih apa-apa, tapi ngasih pemikiran, informasi, berpahala. Ini aspirasi sudah tersampaikan di sini. Mudah-mudahan nanti dengan aspirasi yang banyak, 10 aspirasinya 1 dipenuhi seperti ini. Lanjut terus podcast sini, ya mungkin lebih di-create lebih besar. Kalau perlu nanti kita main mau di hotel, kalau mau hotel bawa aja ke sana itu. Kalau yang satu lagi saya bilang tadi sudah dibilang Tribun saya nggak mau bilang ya. Nggak apa-apa Tribun jadi teman. Kemarin mereka di hotel Aston. Kita bikin mereka di kemarin di satu hotel lain di lupa. Ya pindah-pindah. Ya di atasnya itu ya. Karena mereka tapi seringnya mereka di tempat mereka sendiri. Tapi ini boleh. Kalau nanti suatu saat yang perlukan ayo kita keluar. Saya fasilitasi lah. Dari Tribun pun mungkin bisa mempromosikan kita. Artinya kita saling mempromosikan bahwa podcast ini kita untuk sharing. Bahwa berita mungkin kalau podcast di Jakarta udah banyak Pak. Tapi yang untuk di kita ini kita bicara tentang Batam. Karena kalau kita ngomong Indonesia ya pariwisatanya bagus gitu-gitu. Tapi kan kita ngomongnya seperti juga Zoom meeting kan? Zoom. Jadi tren sekarang itu. Kayak mendadak Pak orangnya Pak. Waduh, ini kayak mendadak enggak ya? Belum Pak. Belum ya. Akan. Positif kan Pak. Tapi yang nonton ngasih donasi lah. Di rekening di bawah ini. Thank you banget Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada saya orang coplosan ya. Ceplos gitu apa adanya. Jadi mungkin jangan takut kawan-kawan koordinasi ke saya. Apa saja WA saya 0811691414 silakan. Tengah malam. Wah ini Pak Bur Alimar. Bur aja. Biasa orang kalau wartawan manggilnya Bang Bur aja. Kalau saya nggak berani saya harus panggil Bapak. Saya senang panggil Bang Bur. Kelihatan saya muda gitu. Thank you waktunya Bang Bur. Banyak ya. Makasih Pak William. Dalam kesibukan ini Bapak masih sempatkan waktu di podcast ini. Makasih Pak Ali. Jaga terus kesehatannya Pak. Siap, sama-sama. Kita perangi COVID ini dengan waspada pada corona, bukan takut. Jadi jangan panik. Tapi tenang saja gitu untuk waspada untuk COVID ini. Oke Pak, saya closing dulu izin Pak. Thank you para viewer, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.